Tulus itu penting. Tulus itu berbicara tentang bagaimana apa saja yang kita beri, apa saja yang kita bawa ke hadapan Tuhan, apa yang kita persembahkan, itu gak boleh ditarik lagi. Hati kita caranya ngebuka keran tuh harus besar. Gak boleh pas-pasan, apalagi sedikit-sedikit. Tulus itu seperti perempuan yang datang kepada Tuhan dengan membawa minyak narwastu. Itu tulus. Dia nggak buka tutup botolnya, tapi dia pecahkan leher botolnya dan menuangkan itu minyak yang mahal kepada Tuhan. Itu artinya tulus. Dan orang yang tulus itu, justru itulah yang diperhitungkan Tuhan. Ketulusan itu yang dihitung oleh Tuhan. Jangan sampai apa yang sudah kita persembahkan, perjalanan mungkin dari muda, bahkan dari kecil sampai hari ini, itu hilang semua gara-gara kita nggak tulus lagi di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat yang kedua dari terjemahan IMB 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Yahweh, dan yang di dalamnya rohnya tidak ada tipu daya. Ayat ini berbicara tentang dua hal. Hal pertama adalah tentang orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Tuhan mengampuninya, pelanggarannya tidak ada lagi, itu semuanya dihapuskan. Tapi yang satu lagi, ini yang penting. Setelah pihak Tuhan mengampuni semua kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita, hal yang penting di dalam diri kita, ayat yang kedua, yaitu yang di dalamnya rohnya tidak ada tipu daya. Tipu daya itu bisa orang itu kelihatan rohani, tapi sebenarnya nggak rohani. Kelihatannya dia seorang penyembah, tapi dia bukan seorang penyembah. Kelihatannya dia seorang yang sungguh-sungguh. Kalau ada Pak Gembala sungguh-sungguh, di luar itu nggak sungguh-sungguh. Kalau di depan jemaat sungguh-sungguh, pas di luar nggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya di dalam dan di luar. Yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Ada yang lihat maupun yang nggak ada lihat, sungguh-sungguh adalah sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh karena ada orang lain, ada yang kenal, ada jemaat, ada gembala, ada pemimpin pelayanan, kesungguhan itu nggak jadi ukurannya. Sungguh-sungguh itu ketika tidak ada siapapun, engkau tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi masalahnya, kenapa timbul perhitungan yang kedua? Raja Daud berkata bahwa bukan saja kesalahannya tidak diperhitungkan, yang kedua adalah yang di dalam rohnya tidak ada tipu daya, tidak bersandiwara, tidak bikin hal yang ngomongnya A tapi dalamnya B. Di dalamnya iya, tapi dalamnya tidak. Tipu daya itulah yang sering menjadi seorang gak tulus. Segala sesuatu yang kelihatannya berbeda antara yang keluar dengan yang di dalam, itu merusak ketulusan. Ketulusan itu selalu tampil dalam dan luarnya sinkron, selaras, sama. Jadi ketika Daud pada waktu itu dapat kabar bahwa Saul itu meninggal, dia sedih, dia berduka. Dalam dan luarnya sama. Yang jadi masalah adalah dosa mengubah kita sehingga roh dan hati kita memiliki tipu daya. Itu yang mengubah kita, di dalamnya kita ada tipu daya. Setiap kali ada dosa dalam jemaat, pasti ada tipu daya. Setiap kali ada dosa dalam hati seorang pemimpin, pasti ada tipu daya. Setiap kali ada dosa di dalam hati seseorang, pasti ada tipu daya. Ketulusannya jadi hilang. Yang tadinya nggak ada perhitungan, tapi karena dosa, maka kerannya nutup sedikit demi sedikit, dan akhirnya hilang ketulusan.